Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dapur mancing, ketemu lagi nih ya dengan kami berdua di sini. Kebetulan ini rekan saya dari Racun Cash ya. Sebenarnya kalau mau dibilang YouTube kita nih masih satu ya, masih satu link lah. Satu link. Jadi Cuman kan tinggal fokusnya aja ya kan. Kalau mau lihat joran-joran yang disiksa sama beliau tuh ada tuh di Racun Cash, disiksa ya. Dari siksa pakai konblok sampai di lapangan. Hancur-hancuran. Patah-patah ya. Iya. Yoi. Kadang kemarin kan ada yang komen, "Bang, kenapa joran harus pakai konblok kan?" Ini namanya pengujian kan. Iya. Karena kalau ngetes barang gitu kan, kalau pakai timbangan ya sebetulnya bisa aja, cuman patokan paling mudah itu adalah pakai konblok. Konblok challenge. Orang gila. Dan kemarin saya kan ada salah satu produk lah joran gitu, saya tes di laut sama sensasinya juga beda juga, apalagi di lapangan. Aduh, di laut wah mantep banget rasanya. Asik. Nah, kali ini yang kita mau bongkar itu adalah Hinomia Universal. Seberapa bagus sih dalemannya gitu. Orang bilang, oh reel ini bagus, reel ini bagus. Kalau kita tes kandungan materialnya ya, kandungan plastiknya ya kan. Kita punya indentor skala Rockwell ya, dimana indentor skala Rockwell ini untuk ngetes logam, seberapa kuat dia punya logamnya ya kan. Jadi ternyata banyak reel-reel yang murah itu ternyata bagus gitu kan. Dari sisi material nih. Sisi material. Kita ngomongnya bahasanya materialnya dulu. Materialnya dulu, bukan gue ngomongin brandnya, tapi material ya kan. Kadang ada orang bilang, oh brand ini bagus nih, ini cuma buat pajangan doang bisanya. Berarti dia kurang jauh mainnya. Kenapa? Gue bilang kurang jauh. Dia tuh belum tahu kalau reel-reel sekarang ini banyak yang materialnya itu bagus-bagus, bahkan melebihi material yang branded. Berarti secara peningkatan kualitas dengan harga murah itu kayaknya sudah dapat nih. Ya, sudah banyak dapat. Nah, kali ini gue coba bongkar Hinomia Universal nih. Ini coba dilihat di zoom di sini. Nah, tertulis no with screw in power handle. Jadi screw in itu adalah handle yang diputer. Ya, kalau kemarin orang bilang itu power handle kayak gitu, padahal kan power handle kan handle yang kuat, Bang. Ya, asumsinya sih handle-nya lebih panjang. Karena tumpuan traksinya itu lebih besar powernya. Makanya screw in power handle. Berarti dia screw in diputar. Oke, kita langsung buka aja ya. 7+1 ball bearing ya kan. Oke. Ini reelnya harganya sekitar 2,5 sampai 300 ya, tergantung orang yang jual. Nah, ini dia. Berarti rate-nya paling mahal 300 ya? 300. Coba di zoom ke sini ya, dilihat ke sini ya. Udah? Di zoom secara jelas biar jelas. Oke. Nah, ini kita review. Wow, gayanya gini aja nih. Tuh, ya kan? Keren ya. Mirip-mirip sama reel branded ya. Iya. Nah, Warnanya juga mewah. mewah ya. Silver ya. Silver, tambah krum-krumannya Ya kan? gitu kan. Ini kalau dilihat-lihat dia mirip banget sama Shimano bodinya. Hampir Iya, mirip. Hampir mirip. Tapi wajar sih karena dia masih satu supplier sama Shimano. Ya, Hinomia ini masih satu supplier sama Shimano. Tuh, ya, keren ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat di tutup knopnya juga dia sudah mirip Pak sama Shimano juga. Cuman kalau dilihat dari depannya emang udah rapi nih ya. Udah rapi. Finishingnya keren. Finishingnya keren. Ya, gitu. putarannya juga smooth, asik ya, putarannya smooth, enak. Ya. Bongkar kan nih? Pasti harus dong kita buktikan. Iya. Materialnya seberapa bagus Ya, seberapa kuat ya. dan seberapa kuatnya kayak gitu kan. Ini Sebenarnya ingat apa namanya? handle ini saya ingat salah satu reel itu yang legend itu. Iya, hampir sama. Banyak yang kayak gini ya. Oke. Nah, ini kita buka reel Hinomianya nih. Ya. Ini kita buka di bagian spoolnya dulu. Spool apa handle-nya? Handle. Ya. Tapi kalau dilihat-lihat ini permanen. Ya. Seperti ada bearingnya? Nggak ada. Nggak ada ball bearing di sini. Nggak ada ball bearing. Nggak ada. Cuman dia udah permanen jadi susah dibuka. Kita nggak bisa buktikan dalamnya. Ya. Oke, untuk drag washer. Nah, ini drag washernya sudah terbuka.
Ini knopnya bagus ya kayak gini ya. Ya rapi dia, Rapi finishingnya. ya. Biasanya agak kasar tuh pinggirannya. Dan dia tidak menggunakan logam tapi sudah menggunakan plastik keras ya, jadi nggak karatan di sini. Semacam grafit apa? Ya, grafit. Nah, satu body lah sama bodinya, ya kan. Dan seperti biasa kalau Hinomiya ini di drag washernya ini selalu dilengkapi dengan pelumas ya. Lengkapi dengan pelumas. Oke, kita buka coba. Ya. Ya, ini berpelumas. Ya seperti biasa, drag washernya dari kanvas ya. Dari kanvas. Nah, dari kanvas bos. Kalau dilihat-lihat sih ya isi. Tapi handle apa namanya spoolnya ini bagus bos. Nah, suaranya itu garing. Garingnya. Nah, jadi kalau dari aluminium duralumin namanya. Dural, Dural, Dural. ya Dural. Dural ya. Dural. Dan klikernya ini menggunakan plat. Jadi suaranya itu lebih garing. Lebih garing. Kita coba suara klikernya. Klikernya menggunakan plat. Oke, seperti biasa ini tidak ada yang istimewa di klikernya, yang menggunakan gear seperti ini. Ya. Tapi dia main shaftnya ini lumayan bagus kong. Lu stainless tuh. Stainless kong kayaknya kong. Nah, ini kita akan buka di bagian bell armnya dulu. Ya, ada apa di sini? Ya, kita buka total di sini. Hinomiya Universal. Ya. Nah, ini bagian bell springnya. Ya, spring guide-nya ini masih menggunakan plastik kok. Spring ya. Tapi dia udah spring nggak pakai peniti kan? Bukan, tapi spring guide-nya ini menggunakan plastik. Plastik Ya, ya. rawan patah. Gitu. Ya tinggal nanti diakalin aja lah ya kan. Ya maklum harganya lumayan terjangkau, menyesuaikan. Tapi banyak juga yang sudah menggunakan besi gitu ya. Spring guide-nya. Ini kita buka di sini. Sudah menggunakan ball bearing di sini satu ball bearing. Nah, dia. Satu buah ball Udah ada bearing. sealnya belum? Ball bearingnya sepertinya untuk di bell armnya ini belum menggunakan seal. Sudah menggunakan seal ball bearingnya, jadi lumayan aman dipakai ke Buat main muara ya. muara ya. Laut. Tapi tetap harus ada perawatan karena ini masih besi semua. Nah, ini udah logam ininya. Ya, udah lumayan kuat, udah logam pun. Ya. Tebal. Bel armnya ini tebal ya. Sangat tebal. Jadi lumayan lah untuk harga segitu. Hinomiya punya ya kan. Karena memang Hinomiya dengan Shimano masih satu supplier, satu grup, satu supplier dia. Nah, ini bagian rotornya kita buka, ya. Ini rotor. Rotornya dia menggunakan ya sama lah ya, seperti biasa juga. Bisa dilihat di sini, bearingnya masih menggunakan bearing yang terlihat yang belum tertutup seal. Nah, mungkin dari harga segitu ya wajar lah ya. Iya. Tapi overall dia sudah lumayan bagus. Tuh. Oke, kita buka semua. Oh, dia ini ya, nggak ada seal pelindung ya. Ini ada seal pelindungnya, belum ada seal pelindungnya. Tapi lumayan lah untuk harga segini mah ya. Hinomiya ya kan, kelas Hinomiya. Tuh. Pakai ini nggak dia? Oh, ada bambu, bearing bambu. Ya seperti biasa. Seperti One way. One way. Tapi dia punya ininya tebal, punya Cukup ya? cukup lah ya. Tebal seperti ini. Kita baru nemukan 2 ball bearing di sini. Ya, ada 2 ball bearing di sini. Baru di line roller sama di sini. Di apa? Rotor. Bagian rotornya.
pinion gearnya ya. Itu ada satu di situ. Nah, ini kita coba buka. Ini Wah, gear bambunya tuh ya. ya bearing bambunya atau bagian one way atau penguncinya. Ya, bagian pengunci. Ini bagian pengunci. Dimana bagian penguncinya ya sama seperti biasa, masih menggunakan yang sama ya, dari rel yang biasa kita review di harga kisaran 200 sampai 300 ribu ya, sama seperti ini. Oke, kita akan coba buka bagian dalamnya. Nah, ini nanti tes kekerasan plastik, kekerasan gear kita akan tes semuanya. Hinomiya Universal. Cukup lah kalau buat main di muara ya. Cukup. Pinggir-pinggiran ya, kayak Pulau lumayan lah, Lumayan asal ya. perawatannya aja. Perawatannya. Ya kan, kadang-kadang orang relnya nggak bagus, baru dipakai sebulan udah rusak, udah karatan. Mainnya di mana Pak? Dirawat nggak? Apapun jenis relnya, mau yang mahal, yang murah, yang namanya sudah dipakai dibawa ke air laut atau digunakan, ya harus ada perawatan. Kadang-kadang saya nemuin gitu loh, orang servis rel ya kan, dari merek terkenal, kita buka dia punya brace-nya itu udah pada kering gitu, sehingga diputarnya susah. Nah, ini sudah terbuka. Itu ada tipsnya nggak gitu kalau kering kayak gitu? Tipsnya ada, kalau kering ya tambah grease lagi buka. Nah, ini oscillation slidernya, ini lumayan besar loh. Nah, ini kan vital sebenarnya. Oh, ini barrel arm apa? Main shaftnya ini lumayan besar. Udah stainless ya. Lumayan besar ya, lumayan kuat. Nah, ini gearnya nih, ini ada bell bearing lagi. Jadi kita sudah menemukan ada 1, 2, 4. Di mana tuh 3, 4. Ya, trick market biasa. Itu lumayan, bell bearing itu bagus. Gearnya ini udah kuat ya, lumayan kuat sepertinya kalau saya lihat dari penampakannya ya. Gearnya ya udah lumayan kuat, walaupun terbuat dari zinc ya, tapi zinc Zamak 2 sepertinya ini ya, yang memang dirancang khusus untuk gear, untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, ini lumayan. Nah, ini juga terbuat dari zinc, cuman dia rada tebal dibikin ya. Nah, itu biasanya suka itu tuh. Oh, ini yang suka hancur, Patah itu kalau suka sering patah, suka hancur. iya, kalau dapat. Tapi ini dibikin gede kong, Iya. bikin tebal kong. Jadi lebih aman ini ya. Lebih aman. Jadi kalau hajar-hajaran mau babon atau nyangkut juga masih pede apa? Masih pede lah. Dan juga dia oscillation gearnya ini. Oh, ada bearing di sini. Ada bearing kong di sini. Wah, bagus. Jarang-jarang kong di sini ada bearing iya. kong. Biasanya manual ya? Biasanya manual biasa, pusing gitu kan, pusing plastik itu ada bearing. Dan oscillation gearnya ini juga ada serinya K3 tuh ya. Cukup tebal juga tuh. Tebal, lumayan tebal, Zamak 3 ya. Lumayan tebal, lumayan berat juga. Ya, nanti kita coba gores pakai indentor ya. Dalam enggak goresannya. Ada bearing di sini. Ya. Jadi ada 5 bearing di sini ya. Ya. Ada 5 ball bearingnya. Oh. Kelihatan kan kok? Iya. Ini juga cakep, dia punya apa? Gearnya ya, terus terang. Iya, kalau buat dari Lumayan. itu apa? Dari finishingnya bagus. Finishingnya bagus, rapi. Gearnya bagus. Lalu buka dulu ininya. Tuh. Gearnya lumayan berat kok. Ya, lumayan bagus dia gearnya. Oke, sekarang kita coba tes plastiknya dulu. Ya, berapa nilainya dia? Perhatikan. Oke, kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi, sorry. Kita ulang lagi.
73,5. Wih, Lumayan. Dia langsung bolong. Bagus. Bagus. bagus, di atas Ya. 7 kan? Di atas 7. Di atas 70 bagus. 73,5. Ya, 73,5 tadi kita tes. Ya. Oke, untuk plastiknya 73,5, bagaimana dengan besinya? Ya, apakah Indentor ini mampu Menggores. untuk menggoresnya? Ya, kita pakai Skara Rockwell karena terus terang kita belum punya alatnya. 9 jutaan. Mungkin dari sponsor mau Iya, gitu kan. ngetes ini kan ntar ketahuan berapanya kan. Kalau pakai alat dia akan terlihat angkanya. Di sini kita hanya tekan setekan-tekannya. Biasanya kalau misalnya dia punya gearnya ini empuk, goresannya dalam. Iya. Ini mata indentornya mata intan, goresannya dalam, ya kan? Nah, tapi dia nggak tajam kong, tapi dia pasti bisa menggores. Ini indentor kita pakai Skara Rockwell, jadi dengan cara menggores seperti ini. Ntar ya, kita gores. Tuh ya, tergores ya. Kita lihat lagi sekali lagi. Tuh, tergores ya. Ya, kelihatan ya. Tapi kalau dari cara goresannya dalam nggak ini? Nggak terlalu dalam kong. Tapi cukup lah ya, Cukup lah ini, standar lah ya. standar ya. Tapi bagus juga. Dia nggak terlalu dalam. Ada yang gue gores, truk, ngikut. Berarti ada itunya, ada gramnya itu. Iya, ada tai-tainya dia. Ngikut. Kalau ini enggak. Ada gramasinya ya. Dia bagus nih ini. Coba Kong, teks dulu Kong. Mana itu? Enggak, lo iniin aja apa namanya. Oh iya, oke. Kelihatan nggak situ? Ini saya tes ya pakai kuku. Nggak tergores. Ya nggak pakai kuku. Kayak gue nggak tergores, lo ngaco. Kamu pakai dentor ini langsung seruk Kalau dari berat ya, dari berat, terusnya dari finishing, gearnya. Ini saya bilang sih range-nya di angka 7 sampai 8 sih. Ini udah rapi gitu kan finishingnya nih. Jadi recommended lah kalau buat budget sekitar 200 sampai 300. 250 sampai 300. sampai 300.000 ya. Range-nya wajar lah harga segini. Tapi lumayan Kong, ada real branded juga yang gue gores tuh langsung srek gitu. Ada. Ya kan? Nah Ada biasanya itu 400. giginya pada rontok. Giginya pada rontok, ya kan? Hmm. Gitu. Kelebihan dari reel ini pertama Kong, handle-nya keren, asli. Dia handle-nya punya CNC, ya. Biasanya kalau bagian sini, ini biasa plastik Kong. Iya. Tapi kalau ini udah logam semua, Logam. itu kelebihannya, ini logam semua. Nah biasanya kalau dibawa kena air asing gitu ya. Ini logamnya duraluminnya, maksudnya aluminium yang memang dia lebih keras dibanding Tapi aluminium ringan? biasa. Ringan. Biasa buat ini dong berarti pesawat ya? Sama seperti bahannya pesawat Pesawat, duralumin. Nah, dia bahannya dural dan di CNC, jadi bentuknya gitu segini gitu kan, batangan terus Diukir lah. diukir pakai Bahasanya CNC, CNC kalau itu ya, diukir. ya kan, CNC punya. Tapi pakai mesin itu. Pakai mesin ya, bukan cor dia. Kalau cor kemungkinan kurang rapi dia. Ya kurang rapi, akan terlihat ada pori-pori di sini Iya. kalau cor. Pori-pori biasanya kedua ada sambungan biasanya. Sambungan, Bekas betul. testingnya dia, cetakan. Betul, bekas cetakannya dia. Kalau enggak ini rapi, ya kan. Tapi sayangnya ini kita nggak bisa buka sininya karena memang permanen, nggak bisa dibuka, ya kan. Tapi overall handle-nya keren. Terus dia punya rotornya ini coba ente lihat mirip kayak siapa nih? Kayak rotornya siapa? Kayak produk S. Kayak rotornya Stella. Produk S. Yoi, rotornya mirip rotornya Stella ini kan. Stella C3000 tuh mirip tuh kayak gini kan. Ya, terus Ya nggak apa-apa sih. Ini istilahnya replikanya lah. Replikanya ya kan. Kalau Jadi, Stella kan titanium, dia plastik 300, yang mono kan sampai 9 jutaan. Ya. Nah, untuk bodi plastiknya ini lumayan di kelas 73,5 ya, kekerasannya itu sudah lumayan bagus ya. Yang nggak bagus tuh kalau kekerasannya cuman 50, bahkan di bawah 50 ada kok. Oh. Ini bagus tingkat kekerasan plastiknya, padat dia, berarti padat gitu ya. Karena durometer ini menusuk dia ada jarumnya nih, ditusuk nanti dia akan melukai ya, melukai si plastik. materialnya gitu, Kalau material plastiknya plastiknya. keras dia akan ada di posisi 70 ke atas. Nah ini sudah termasuk keras. Kelebihannya lagi dia punya
tutup knopnya nih, si Mano banget. Yoi. Jadi terkesannya mewah ya. Kesannya mewah ya kan. Budget ramah, kesan mewah. Kalau kekurangannya ya seperti dilihat dari bearingnya masih belum bearing seal, yang masih Iya. belum tertutup. Tapi it's okay lah, masih bisa kita upgrade dia ini ya kan. Karena mungkin dari budget harga yang segitu, tapi untuk gear overall gearnya bagus banget. Gearnya lumayan bagus ya. Bagus banget karena digesek cuman sedikit doang, digoresnya pakai Identor skala Rockwell. Ya. Ini seperti ini ya. Oke, teman-teman semua, kalau ada yang mau beli Hinomiya universal ya, kekurangan dan kelebihannya sudah saya tunjukkan di sini ya. Bisa jadi nanti, rekomendasi. Nah, di video berikutnya baru akan kita tes tarik nanti Hinomiya versus siapa gitu ya kan. Kita baru tes tarik. Karena kemarin juga banyak teman-teman yang minta, "Bang, tes dong Maguro Hopper dengan Sinai," gitu kan, tes tarik. Kalau saya terus terang, kalau mau tes tarik saya cari reel 2000. Kenapa? Karena 2000 itu bisa jadi patokan untuk yang ke atasnya gitu loh. Ya. Oke, mungkin itu saja review kali ini, unboxing kali ini, bongkar total kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata kami yang kurang berkenan ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan. Salam pemburu strike dan wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Joser.